Lengkap dengan spanduk dan poster, massa dari Aliansi Rakyat melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Padang Lawas. Dalam orasinya, massa menuntut agar PJ Bupati Padang Lawas, Ardan Nur Hasibuan, segera menindak anak buahnya yang diduga terlibat politik praktis. Setelah beredar video viral, beberapa ASN dan pejabat mendukung salah satu paslon bupati dan wakil bupati. Aksi yang awalnya berjalan damai berujung ricuh setelah massa memaksa masuk ke kantor Bupati Padang Lawas untuk bertemu dengan PJ Bupati Padang Lawas, Ardan Nur Hasibuan, yang tidak kunjung hadir. Massa kembali menerobos blokade penjagaan polisi dan Satpol PP di depan kantor Bupati. Akibatnya sejumlah orang terinjak akibat aksi saling dorong. Suasana memanas akhirnya dapat diredam setelah adanya mediasi antara polisi dan massa dengan informasi keberadaan PJ Bupati Padang Lawas masih berada di luar kota. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Irfan TV One mengabarkan. Menjelang pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang, pendukung kota kosong di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin membeludak. Ribuan warga di Kecamatan Gabek tumpah ruah menghadiri kampanye dukungan terhadap pilihan kota kosong. Bagi warga, pilihan terhadap kota kosong sebagai simbol protes terhadap calon tunggal yang dinilai tidak memenuhi harapan masyarakat. Di sini, warga diberikan edukasi untuk tidak golput dengan langsung datang ke TPS, lalu mencoblos kolom kosong yang tidak ada gambar paslon wali kota dan wakil wali kota. Meski fenomena pilihan kota kosong ini bukan hal baru, namun gelombang dukungan yang menguat menunjukkan masyarakat semakin kritis dan tidak segan menyuarakan pendapat mereka dalam pilkada mendatang. Sementara, relawan kota kosong juga menyiapkan 3,5 ton minyak goreng yang dapat ditebus dengan harga murah, yakni Rp10.000 per liternya. Ini adalah edukasi kepada masyarakat bahwa selama ini kita Pilwako ada 2 pasang, sekarang ada kota kosong. Nah ini kan penyebabnya kan sebenarnya kita lah sebenarnya penyebab kota kosong. Kampanye kota kosong dianggap sebagai momentum penting dalam pendidikan politik masyarakat yang mengajak mereka untuk tidak hanya sekedar memilih, tetapi juga berpikir kritis dalam menentukan pemimpin yang benar-benar layak bagi daerah mereka. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan seniman jalanan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan Labusel menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan pemilu kada tahun 2024. Simulasi dilaksanakan di halaman kantor KPU Labusel di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Bedage, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dalam simulasi ini, selain komisioner KPU, dihadiri pejabat terkait dari Bawaslu, ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, perwakilan Forkopimda, petugas PPK, petugas PPS, dan masyarakat. Ketua KPU Labusel, Adnan Rashid, mengatakan simulasi ini merupakan contoh cara pemungutan suara pada 27 November mendatang. Untuk jenis pemilih pada tanggal 27 November nanti, ada pemilih yang terdaftar dalam DPT, ada pemilih DPTP atau pemilih yang menggunakan KTP atau disebut juga pemilih DPK atau daftar pemilih khusus. Ya, sesuai dengan surat KPU RI nomor 229 yang memerintahkan KPU seluruh jajaran baik provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan simulasi TPS real yang saat ini kami laksanakan. Tepatnya di TPS 26 Dusun Kampung Bedage, Kelurahan Kota Pinang. Jumlah DPT 567 DPT pemilih. Ada berapa TPS Pak untuk pemilihan ini Pak?
Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 617 TPS se-Kabupaten Labuan Batu Selatan. Ada berapa jenis Pak pemilih? Untuk jenis pemilih yang akan kita layani nanti pada tanggal 27 November 2024 ada pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih yang terdaftar dalam DPTB, dan pemilih yang menggunakan KTP atau yang biasa kami sebut dengan pemilih DPK, daftar pemilih khusus. KPU Labusul mengimbau kepada masyarakat Labusul akan datang ke TPS tanggal 27 November 2024 mendatang untuk menggunakan hak pilihnya. KPU Labusul akan menyelenggarakan debat publik kedua Bupati dan Wakil Bupati Labusul pada tanggal 20 November 2024 mendatang. Sementara untuk distribusi logistik pilkada ke kecamatan dijadwalkan mulai tanggal 25 November 2024 dengan jumlah 617 TPS. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Edesha Putra, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, melakukan kampanye di kota Binjai bersama dengan pasangan calon wali kota Binjai nomor urut 4, Amir Hamzah dan Hasanul Jihad. Kedatangan Bobi Nasution disambut meriah ribuan pendukungnya dengan memainkan gendang tradisional etnis Minang Pariaman. Tak hanya itu, Bobi juga dikenakan penutup kepala khas etnis Minang Pariaman yakni saluak dan dikalungkan sarung sebagai simbol tanda tamu kehormatan. Kedatangan menantu Joko Widodo ke kota Rambutan ini untuk berkampanye sekaligus meminta doa restu dan dukungan dalam Pilkada serentak 2024 mendatang. Dalam sambutannya, Bobi memohon doa restu dan dukungan dari warga pada tanggal 27 November nanti untuk memilih paslon Bobi Surya di Pilgubsu 2024. Bobi menyatakan, dalam sisa masa kampanye ini dia berharap kepada seluruh warga untuk tidak saling menjelek-jelekan para paslon yang mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024. Pasangan nomor urut 1 Bapak Bobi Afif Nasution
dan Pak Haji Surya bersama dengan Amir Hamzah. Dengan Bang Amir, di sisa masa kampanye ini, kita tahu biasanya masa kampanye ini adalah masa memperkenalkan diri. Memperkenalkan program, bukan masa untuk membenci, bukan waktu yang diberikan untuk kita saling membenci. Oleh karena itu, apa yang membedakan pendukung dan pemilih Bobi Surya dan Amir Jiji dari yang lain? Tahu apa yang membedakan? Yang membedakannya adalah pendukung Bobi Surya dan Amir Jiji tidak pernah menjelek-jelekkan paslon yang lain. Setuju ya? Masih banyak yang bisa diceritakan kebaikan Bang Amir, kebaikan Bang Jiji. Masih banyak yang bisa diceritakan programnya Bang Amir, programnya Bang Jiji. Begitu juga masih banyak yang masih bisa diceritakan tentang programnya dan kebaikannya Bobi Surya untuk Sumatera Utara. Jadi jangan habisi waktu, jangan gara-gara pilkada, jangan gara-gara memilih wali kota dan gubernur, kita bagian golongan orang yang nanti kena api neraka gara-gara pilkada itu saja. Kita nggak mau dari golongan itu. Biarkan kita memilih pemimpin dengan hati kita milih pemimpin dengan apa yang sudah kita yakini, baik di pikiran kita dan di hati kita, tanpa menjelek-jelekkan yang lain. Kampanye Bobi Nasution di Kota Binjai juga ditutup dengan cara pencoblosan yang benar dan berharap agar pasangan Bobi Surya bisa unggul di Kota Binjai. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Gubernur, kita ini pemerataan pembangunan ini harus bisa juga dilihat dari potensi-potensi daerahnya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara pasti punya potensi yang dimilikinya masing-masing. Ada potensi pertanian, ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata, Pak. Pemerintah pusat sudah mencanangkan bagaimana memproduksi bahan bakar B35 dan akan mencanangkan menjadi B100, Pak. Menurut Bapak, dari 33 kabupaten kota, Bapak sudah 5 tahun menjelajahi 33 kabupaten kota ini, di kabupaten mana atau di kota mana cocoknya program mendukung B100 ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten atau kota mana, dan bagaimana strateginya, Pak? Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Pembangunan B100 apa kaitannya dengan ini? Pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kalau ada singkatan, itu dipanjangkan, dijelaskan. Nanti menjadikan jawaban yang salah. Silakan operator. Baik, silakan. Boleh ditanggapi? Silakan dijelaskan Bapak, tanpa kami mengurangi waktu. Di sini tadi Pak disampaikan pemerataan keadilan. Salah satunya pemerataan keadilan pembangunan adalah dari potensi di daerah. Tadi saya sampaikan potensi di daerah itu, potensi di daerah itu ada pertanian, ada perikanan, ada industri. Baik. Yang saya tanya tadi. Baik. B35 biar jadi B100, bagaimana Pak itu? Baik, boleh dijelaskan sedikit B35 dan B100 tadi? Silakan kepada calon gubernur nomor 1. D35 apa Pak Bobi? Sudah aman? Sudah, silakan. D35 silakan dijelaskan. Ini bahan bakar loh Pak Edi. Ini bahan bakar bio solar, bio industri, penggunaannya kalau B35 itu 35% itu dari nabati. Sisanya baru itu dari sudah paham Pak? Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan langsung Bapak tanpa ada penambahan waktu, monggo. Pak Edi langsung dijawab. Yang saya tanya B100 tadi itu apa? Itu. Oke, saya jawab. Baik. Potensi wilayah dari masing-masing kabupaten dan kota. Di situ ada peternakan. Habis. Baik. Makasih. Mohon izin Pak Edi, saya bukan mau menjebak, tidak Pak. Tapi seingat saya, Bapak pernah mencanangkan program ini Pak. Di Sumatera Utara. Saya ingat Bapak pernah mencanangkan, boleh dilihat.
Bapak pernah mencanangkan ini tentang bagaimana menghasilkan kita hilirisasi dari kelapa sawit, Pak. Bagaimana mendukung program pusat dari B35 menjadi B100, semua dari nabati, ini harus bisa kita mulai dari penggunaan karena kita penghasil kelapa sawit, Pak. Di daerah kita ini penghasil kelapa sawit. Dan kita harus memanfaatkan hilirisasi tersebut, hilirisasi kelapa sawit yang harus benar bisa kita mulai. Kita mulai di Sumatera Utara bukan hanya jual TBS, bukan hanya jual CPO, tapi harus banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang harus bisa dihasilkan. Ada industri baru, ada buka usaha, industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah. Daerahnya pasti akan naik, Pak. Potensi daerahnya, sumber daya manusianya juga akan belajar bagaimana hilirisasi dari kelapa sawit. Bukan hanya menanamnya, memanennya, tapi juga bisa nanti membuat produk-produk turunannya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya takutnya apa yang ditanya tidak mengerti. Karena itu masih banyak dikelola tentang sawit, itu dikelola dari pusat. Hilirisasi ini yang kita bikin dan masih kita rencanakan, termasuk yang namanya minyak merah. Yang sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlaksana. Sekarang kita masih mengoptimalkan di mana di daerah peternakan, di mana di daerah perkebunan, di mana di daerah perikanan, di mana di daerah pertanian, itu semua setiap saat saya sampaikan, baik itu kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, benar, saya masih sangat kurang untuk itu, karena banyak ditangani oleh pusat. Perpajakannya diambil dari pusat, sampai ratusan triliun dibawa ke pusat. Ini yang saya mengambil yang belum dikerjakan oleh pusat. Saya memprogramkan, tetapi saya belum mengoptimalkan di bidang itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan saya kelola dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi. Itu Kabar Arena Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu
untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Kabar utama di TV One. Yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran ya, tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Dugaan politik uang yang dilaporkan tim pemenangan paslon Gubernur Kepri nomor urut 1 Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura awalnya dilakukan dengan cara konsultasi ke kantor Bawaslu Kepri. Setelah selesai konsultasi, keesokan harinya tim kembali mendatangi kantor Bawaslu untuk membuat laporan resmi dan diterima oleh salah seorang komisioner Bawaslu Kepri. Pelaporan yang dipimpin oleh Ketua Pemenangan Paslon Gubernur Kepri nomor urut 1 Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura wilayah Kota Tanjung Pinang, Untung Budiawan, membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dan foto dugaan money politik yang dilakukan Paslon Gubernur Kepri nomor urut 2 Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq di wilayah Kota Tanjung Pinang. Dugaan politik yang dilaporkan berupa aksi seorang yang diduga koordinator paslon Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq yang menghimpun warga dengan cara melakukan pencatatan dan pendataan dengan meminta identitas kependudukan serta nomor telepon. Kami sudah melaporkan itu sebagai tindak permulaan awal dan selanjutnya Bawaslu kita serahkan mereka untuk melakukan penyelidikan ataupun pengkajian di lapangan seperti apa. Atas laporan dugaan politik uang tersebut, Komisioner Bawaslu Kepri, Rosnawati, mengatakan akan menindaklanjuti dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian bersama tim Gakumdu. Pengkajian ini setelah diterima laporan ini kita ada 2 hari. Di 2 hari itu 2 hari kalender. Nah, itu kita akan melakukan kajian, nanti dari kajian itu baru kita akan melihat seperti apa tindak lanjutnya, Pak. Meski telah dilaporkan secara resmi, pihak pelapor maupun Bawaslu Kepri masih enggan menunjukkan bukti-bukti dugaan politik uang dengan alasan masih dikaji. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah Hairullah, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan Labusel menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan pemilu kada tahun 2024. Simulasi dilaksanakan di halaman kantor KPU Labusel di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Bedage, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dalam simulasi ini, selain komisioner KPU, dihadiri pejabat terkait dari Bawaslu, ketika pasangan calon bupati dan wakil bupati, perwakilan Forkopimda, petugas PPK, petugas PPS, dan masyarakat. Ketua KPU Labusel, Adnan Rashid, mengatakan simulasi ini merupakan contoh cara pemungutan suara pada 27 November mendatang. Untuk jenis pemilih pada tanggal 27 November nanti, ada pemilih yang terdaftar dalam DPT, ada pemilih DPTP atau pemilih yang menggunakan KTP atau disebut juga pemilih DPK atau daftar pemilih khusus.
sesuai dengan surat KPU RI nomor 229 yang memerintahkan KPU seluruh jajaran baik provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan simulasi TPS real yang saat ini kami laksanakan. Tepatnya di TPS 26 Dusun Kampung Bedage, Kelurahan Kota Pinang. Jumlah DPT 567 DPT pemilih. Ada berapa TPS Pak untuk pemilihan ini Pak? Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 617 TPS se-Kabupaten Lampung Selatan. Ada berapa jenis Pak pemilih? Untuk jenis pemilih yang akan kita layani nanti pada tanggal 27 November 2024 ada pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih yang terdaftar dalam DPTB, dan pemilih yang menggunakan KTP atau yang biasa kami sebut dengan pemilih DPK, daftar pemilih khusus. KPU Labusul mengimbau kepada masyarakat Labusul akan datang ke TPS tanggal 27 November 2024 mendatang untuk menggunakan hak pilihnya. KPU Labusul akan menyelenggarakan debat publik kedua Bupati dan Wakil Bupati Labusul pada tanggal 20 November 2024 mendatang. Sementara untuk distribusi logistik pilkada ke kecamatan dijadwalkan mulai tanggal 25 November 2024 dengan jumlah 617 TPS. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Edesha Putra, TV One mengabarkan. Simulasi yang digelar di Jalan Imam Bonjol, Tembilahan merupakan bagian dari persiapan menjelang hari pencoblosan. Simulasi bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara yang tinggal menunggu hari pelaksanaan, yakni 27 November mendatang. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Riau, Nahrawi, mengatakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara merupakan agenda nasional setiap jelang pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan oleh semua KPU Kabupaten Kota di Provinsi Riau, termasuk KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Simulasi ini untuk memberikan gambaran kepada pemilih terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024, termasuk menjadi barometer tentang kesiapan KPUD Indragiri Hilir dalam menghadapi perhelatan demokrasi. Kawan-kawan dari KPU Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Nah, jadi kegiatan ini memang agenda nasional ya, artinya menjelang pelaksanaan Pilkada 27 November, semua KPU Kabupaten Kota termasuk kita di Provinsi sedang melaksanakan, dan juga 12 Kabupaten Kota di Provinsi Riau melaksanakan kegiatan simulasi. Nah, ini kita lakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat pemilih terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Sementara untuk pemilih disabilitas, KPUD Inhil memberikan perlakuan khusus selain menyiapkan sejumlah fasilitas untuk kemudahan dalam memilih. KPUD juga akan mendatangi rumah disabilitas jika mereka tidak bisa datang ke TPS. Di kategori disabilitas ada prinsip namanya aksesibilitas yang dianut atau dilaksanakan oleh KPU, di mana KPU akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pemilih disabilitas ini dengan berbagai kategorinya. Misalkan terhadap disabilitas tunanetra, itu kita siapkan alat bantu tunanetra, surat suaranya itu yang braille. Kemudian disabilitas fisik katakan. Nah, dalam pembuatan TPS itu harus memberikan kemudahan terhadap pemilih yang punya disabilitas fisik, itu tidak sulit dia untuk mengakses TPS untuk memberikan menyalurkan hak suaranya, misalkan tidak tinggi atau bidangnya harus datar, kurang lebih seperti itu. Dengan berbagai inovasi teknis dan fasilitas yang telah disiapkan, diharapkan Pilkada 2024 bisa berjalan dengan lancar, sukses, serta memberikan pengalaman pemilu yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada satupun yang terabaikan. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan.